Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Anaki Farid dari jurusan Computer Science di BINUS Online. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas Project Based Learning mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan. Berikut adalah bagian-bagian yang akan dibahas pada presentasi ini. Baik, langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu latar belakang proyek ini. Proyek ini dilatar belakangi di mana maraknya keterbatasan lapangan kerja domestik serta maraknya PHK, yang membuat teman-teman sebangsa kita memilih untuk bekerja di luar negeri atau menjadi pekerja migran Indonesia, dengan tujuan untuk mencari nafkah dan penghasilan yang lebih baik. Namun, bekerja di luar negeri itu perlu pertimbangan yang matang dan kondisi yang aman, agar terhindar dari eksploitasi. Karena ada beberapa kasus PMI yang mengalami eksploitasi seperti perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, dan lainnya. Fakta ini menyoroti pentingnya peran pemerintah serta kerjasama pemerintah dengan pemerintah negara tujuan PMI untuk perlindungan secara maksimal serta pemenuhan hak-hak pekerja di negara tujuannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Pertama, bagaimana efektivitas peran dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia atau PMI dari resiko eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia di negara tujuan. Kedua, apa saja faktor-faktor penghambat dalam implementasi kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan yang menyebabkan masih maraknya kasus kekerasan dan kejahatan terhadap martabat PMI. Ketiga, strategi apa yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak-hak PMI sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan analisis wawancara, ditemukan 3 temuan yang saling terkait, yaitu pertama, motivasi ganda PMI, yaitu ekonomi, seperti upah yang lebih tinggi, dan martabat, seperti lingkungan kerja yang lebih suportif. Kedua, resiko multifaset, yaitu adaptasi pribadi dan ancaman sistemik PMI menghadapi resiko ganda. Pertama, tantangan adaptasi pribadi seperti penguasaan bahasa dan pemahaman budaya kerja yang sangat berbeda. Kedua, ancaman sistemik yang lebih berbahaya, yaitu potensi eksploitasi melalui LPK ilegal dan kerentanan hukum akibat maraknya fenomena pekerja kaburan yang didorong oleh desakan ekonomi. Ketiga, kebutuhan ekosistem perlindungan yang holistik, yaitu perlindungan yang efektif tidak bisa hanya bergantung pada regulasi pemerintah semata. Temuan menegaskan perlunya sebuah ekosistem yang utuh, mencakup 3 pilar. Pertama, regulasi pemerintah yang kuat sebagai fondasi. Kedua, peran krusial LPK resmi sebagai jaring pengaman dan fasilitator di lapangan. Serta ketiga, perbaikan kualitas dalam tanda kutip pekerjaan layak di dalam negeri untuk mengatasi akar masalah dari hulu. Berdasarkan temuan yang ada, berikut adalah 3 rancangan solusi nyata yang dapat diimplementasikan, yaitu pertama, edukasi digital proaktif dalam tanda kutip migran cerdas, yaitu edukasi nasional melalui media sosial untuk calon PMI yang dilakukan dengan kampanye. Konten berfokus pada cara verifikasi LPK legal, pengenalan resiko penipuan, dan sosialisasi hak-hak PMI secara sederhana. Bekerja sama dengan influencer untuk jangkauan yang lebih luas. Kedua, platform digital terintegrasi dalam tanda kutip lapor PMI, mengembangkan sebuah aplikasi terpusat yang berfungsi sebagai direktori LPK terverifikasi dengan sistem rating publik dan dilengkapi fitur pengaduan darurat yang terhubung langsung ke perwakilan pemerintah, KBRI, atau BP2MI untuk memastikan respons cepat saat terjadi masalah. Ketiga, penguatan industri domestik melalui insentif dalam tanda kutip pekerjaan layak, memberikan insentif fiskal seperti keringanan pajak bagi perusahaan dalam negeri yang berkomitmen dan terbukti menerapkan standar dalam tanda kutip pekerjaan layak, mencakup upah kompetitif, lingkungan kerja yang sehat,
dan jenjang karir yang jelas untuk mengatasi akar masalah dengan menyediakan alternatif pekerjaan yang menarik di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan refleksi pribadi setelah melakukan proyek ini. Pengerjaan proyek ini membuka wawasan saya tentang banyaknya saudara sebangsa kita yang bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah. Sayangnya, sebagian dari mereka mengalami eksploitasi dan hak-haknya tidak terpenuhi. Padahal mereka berjuang jauh dari keluarga dan seharusnya mendapat perlakuan yang layak dan adil. Dari hasil wawancara saya, faktor ekonomi menjadi alasan utama warga Indonesia bekerja di luar negeri. Namun selain itu, dukungan sosial dari keluarga dan jaringan juga sangat berpengaruh karena memberikan motivasi dan informasi peluang kerja yang jelas. Proyek ini membuat saya sadar bahwa jika pekerjaan dalam negeri dapat menyediakan upah yang layak, kesempatan pengembangan karir, serta lingkungan kerja yang nyaman dan aman, maka bekerja di dalam negeri seharusnya menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Untuk itu, dukungan sinergis dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sangat dibutuhkan agar industri lokal dapat berkembang dan menyediakan lapangan kerja yang memadai dan berkualitas. Saya juga memahami bahwa perusahaan lokal harus benar-benar menjamin hak-hak pekerja, seperti jam kerja yang wajar, penghasilan yang sesuai, serta perlindungan yang memadai. Dengan terpenuhinya hak-hak tersebut dan lingkungan kerja yang kondusif, tentu warga negara Indonesia akan lebih memilih bekerja di dalam negeri. Proyek ini mengajarkan saya betapa pentingnya memperhatikan hak dan kesejahteraan pekerja agar mereka tidak merasa terpaksa mencari peluang kerja beresiko di luar negeri. Harapan saya, para pekerja migran di luar negeri dapat memperoleh perlindungan yang penuh dan hak-haknya terpenuhi, sehingga tidak ada lagi itu kasus ilegal maupun eksploitasi. Selain itu, saya juga berharap lapangan pekerjaan di dalam negeri semakin memadai, sehingga warga Indonesia lebih memilih bekerja di tanah air dengan kondisi yang layak. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.